Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas isu atau wacana, saya belum jelas, ingin lebih jelas dari narasumber, bahwa Pilpres yang akan berlangsung 14 Februari yang akan datang, ternyata hanya akan memunculkan 2 calon presiden. Padahal sekarang beredar 3 calon. Kita nggak tahu siapa yang diatur untuk tidak maju. Dan siapa yang mengaturnya, makanya judulnya Pilpres bakal 2 calon. Maunya siapa? Dan ini diletupkan kembali hari Senin kemarin oleh PKB, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Kemungkinan hanya diikuti oleh 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kata beliau, Jazilul. Dan ini bukan hal yang baru, karena 25 Agustus 2022, Sekjen PDIP Hasto juga sudah mengatakan, dia bilang PDIP siap walau dengan 3 calon, tapi akan lebih baik kalau 2 calon. Dan pada September, politisi Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa dia dengar dari Pak SBY justru, yang tahu bahwa Presiden Jokowi menginginkan ini 2 calon saja untuk efisiensi. Dan kabarnya pagar DPR memang menyiapkan anggaran itu hanya untuk 1 putaran. Berarti memang mau 2 calon. Tapi yang tahu persis tentulah para politisi yang jadi narasumber malam ini. Saya akan mulai dengan Pak Jazilul Fawait, politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa sampai kecetus kata-kata pernyataan itu? Ada apa di balik itu? Baik Bang Karni, pertama saya terima kasih diundang di ELC dan salam perubahan. Terima kasih juga pasangan Amin sudah pernah hadir di ELC ini dan mendapat apresiasi yang luar biasa. Saya kembali kepada pertanyaan, sesungguhnya ini adalah prediksi pribadi saya, karena dari awal PKB akan senang kalau ada 3 poros atau lebih dari 2 poros. Nah, faktanya hari ini setelah Amin dideklarasikan 2 September lalu, perbincangan di publik dan di media itu memang hanya ada 2 poros. Poros perubahan dan poros non perubahan. Lihat saja di publik hari ini. Nah, oleh sebab itu pasangan Amin ini sedang menunggu sesungguhnya poros yang mana yang akan mendeklarasikan. Cuman kita hitung-hitung waktu dan hari yang semakin dekat, ini belum ada gelagat. Malah saya, karena di politik Indonesia itu Bang Karni, antara yang ilmiah sama klinik itu hampir mirip. Ada klinik-kliniknya. Jadi lembaga survei itu juga punya cara untuk menggiring opini. Namun saya mendapatkan informasi, ini informasi mungkin ilmiah atau tidak, nanti bisa dijelaskan. Tapi yang jelas, pertama 2 poros itu diperbolehkan dalam konstitusi. Yang kedua, anggaran juga belum ada 2 putaran. Baru 1 putaran. Baru 1 putaran. Itu semakin menunjuk ke arah sana. Yang ketiga, memang dinamikanya belum ada yang final di antara kecuali poros Amin.
poros perubahan. Jadi poros yang lain masih semifinal ya? Wah, gonta-ganti nama. Masih gonta-ganti nama. Gonta-ganti prediksi. Jadi Nah, yang lolos jadi nanti informasi yang masuk kepada kami, Pak Karni, ada yang menyampaikan, ini informasi ya mungkin bisa dibilang ilmiah atau tidak ilmiah, bahwa 2024 ini dia sampaikan, ini akan ada adu banteng. Hanya ada 2 poros, head to head. Begitu. Saya bilang apa alasannya? Lihat saja nanti. Ini kan bukan hasil penelitian ilmiah memang. Cuman dia bilang sebenarnya Ganjar Pranowo dan Ganjar Prabowo itu cuman beda N sama B dia bilang. Jadi Ganjar Pranowo. Nah, kalau N-nya dirubah itu jadi Ganjar Prabowo. Kata dia gitu. Nah, namun kami tetap akan menunggu dan poros perubahan ini siap dengan apakah 2 koalisi, 2 poros atau 3 poros. Kami sudah menyiapkan semua caranya, polanya. strateginya lah ya. Sudah. Nah, kita lebih aman. Yang lain sudah membentuk tim sukses memang, tapi belum ada pasangannya. Nah, oleh sebab itu, mepetnya waktu ini secara pribadi, mepetnya waktu dan waktu yang sedang berjalan, dan kemudian secara tiba-tiba juga DPR yang semula pendaftaran itu tanggal 16 dimundurkan lagi tanggal 19. Mestinya kalau siap, majukan ke tanggal 10. Karena alternatifnya ada 2, maju ke tanggal 10 atau mundur ke tanggal 19 Oktober. Itu Pak Karni. Jadi ya kita tenang-tenang saja sebab layar sudah kita pancangkan, narasi kita sudah buat, pasangan sudah jelas, nama koalisi perubahan, semua sudah berjalan ke lapangan. Oleh sebab itu kami menunggu saja. Namun prediksi yang saya sampaikan tadi mungkin saja tidak ilmiah. Apa itu klinik? Ya, klinik itu semacam prediksi berdasarkan hitung-hitungan perdukungan, Pak Karni. Di Indonesia ini politik pasti ada kliniknya. Nah, pasangan Amin ini terus terang sebenarnya ini memecah kebekuan yang ada. Pertama diusung oleh partai-partai menengah, partai-partai yang lahir di era reformasi. Yang kedua, pasangan yang diusung adalah dua-duanya dari hasil dari pergolakan pemikiran aktivisme. Jadi oleh sebab itu makin berat untuk dihadapi nih Pak Karni. Oleh siapapun juga. Makanya prediksi saya hanya 2 poros. Sebab banyak prediksi juga dari para pengamat, dari para peneliti, kalau 2 putaran dan 3 poros, maka Amin akan masuk di putaran kedua dan akan memenangkan. Nah ini Pak Karni, jadi kenapa saya sampaikan ini dengan penuh keyakinan? Karena memang fakta hari ini memang hanya ada poros perubahan dan presidennya dan wapresnya sudah jelas, Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Jadi itu sudah clear, semua publik sudah tahu. Tinggal tunggu yang lain mengkalkulasi A sama B, B sama C. Jadi kayak tukar tambah begitulah kira-kira. Dan memang menurut hasil survei tidak ada yang dominan di antara 3 nama yang baca pres yang ada. Makin menyulitkan lagi karena nggak ada yang dominan. Makanya bagi poros Amin, apapun kata pengamat, apapun kata peneliti, bagi kami Amin sudah ideal. Sudah pasangan yang ideal. Oke, kalau itu benar, poros mana yang tidak akan jadi? Ada 2 poros lagi. Poros Prabowo, Pranowo, walaupun berubah B dan N. Yang Porosnya mana? namanya pra-pra kalau gitu. Saya tidak akan memprediksi itu Pak Karni, mana yang nggak jadi atau yang jadi, karena
kita tidak ada dalam konteks mengamati itu. Biarlah semua proses yang dilakukan oleh koalisi-koalisi yang ada, saya sendiri mendoakan supaya lancar. Sebab bagi PKB akan lebih senang kalau ada 3 poros. Jadi gitu Pak Karni. Jadi posisi 2 poros itu prediksi saya aja. Bukan dirapatkan di PKB sana. Ya namanya mengantisipasi tadi, saya sampaikan mau 2 poros, mau 3 poros, semua sudah dirapatkan dan dikalkulasi. Ya yang Kalau 2 bicara poros akan terjadi A sama B. Kalau 3 poros A, B, A, B. Tokoh-tokohnya itu-itu saja. Tidak akan keluar dari nama-nama yang ada yang beredar. Sehingga kami bisa mengukur tingkat elektoral, baik track record dari pasangan yang nanti akan dihasilkan oleh koalisi yang ada. Jadi kalau Pak Karni bertanya kepada saya, mana yang akan gagal, ya jangan ke saya dong. ya mana tahu itu dukunnya juga Nggak boleh kasih dong, tahu. itu menyalahi etika kita. Oh gitu ya. Ya etika, karena kami itu berharap semuanya juga melakukan proses yang dewasa di situ, lancar, sebab kami terus terang Pak Karni setelah Amin ini dideklarasi memang banyak fitnah untuk kita. Ya kalau fitnah kan setiap pemilu Ya, ya pasti, makanya kita ramai juga dengan fitnah. sudah hitung fitnah-fitnah itu. Ya Prabowo, Oleh sebab itu, Prabowo aja kemarin kena fitnah. Gampar orang dibilang. Wamen lagi ya digampar. ya makanya jangan terjadi fitnah-fitnah lah. Oleh sebab itu kami berharap poros-poros yang sedang dibangun atau koalisi yang dibangun Tapi itu, kalau dua, apakah terjadi polarisasi lagi? Seperti yang lalu-lalu. tentu PKB tidak berharap ada polarisasi Pak Karni. Namun kalau head to head memang pertarungan akan keras. Dan tentu kami tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi wacana publik. Namun terus terang PKB akan berharap tidak ada penggunaan politik identitas, menggunakan kecurangan di situ, intimidasi, diskriminasi, semua berjalan secara baik. Jadi 2 poros pun itu juga bagian dari demokrasi. Jangan kemudian ditolak. Konstitusi membolehkan. Oke, kalau dia bersatu antara poros Ganjar dan poros Prabowo, Nah menarik ini pertanyaan. Gimana tuh? ya sangat kuat dong. Masanya semakin banyak. Bisa kalah poros Amin. Kalau hitung-hitungan kalkulasi dari perolehan suara mungkin iya. Tetapi gemuk itu juga punya masalah. Terlalu gemuk itu ada masalah. Kolesterolnya banyak, mengendalikan metabolismenya menjadi sulit. Kita yang ringan-ringan saja, 3 ini sudah ringan, bagi kami sudah lincah. Sudah memenuhi semua unsur yang ada di situ, menyatukan poros kanan, poros kiri, menyatukan sudah di situ. Ada agama, ada nasionalis di situ. Jadi bagi kami, kalau Pak Karni menghitung bahwa kalau ini campur jadi satu itu, menjadi memang dahsyat secara hitung-hitungan 60% lebih, tapi bukan berarti akan menang. Publik akan melihat, oh ini poros kekuasaan, ini poros rakyat. Kira-kira begitu nanti. Gile. Mantap nggak Pak Karni? Ya untuk kampanye mantap. Nah, makanya silakan saja, makanya kita persilakan mau 2 poros, mau 3 poros, bagi pasangan Amin, koalisi perubahan, monggo kita bersaing dengan sportif. Timnas kami sudah dibentuk. Sportif, kerjasama, semangat, gitu Pak Karni. Cepat juga terbentuk ya. Oh iya dong. Baru koalisi belum sebulan udah terbentuk timnas. Jadi itulah yang kemudian membuat orang terkaget-kaget. Kaget sih biasa, tapi kemudian salah langkah itu yang lain tuh. Itu yang saya lihat. Makanya Ada yang salah langkah. ya buktinya sampai hari ini nggak selesai-selesai.
Buktinya per hari ini belum ada koalisi yang menentukan siapa capres dan cawapresnya Pak Karni. Itu tandanya kesulitan. Andre, apa iya kesulitan? Coba jawab Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bang? Jadi menarik mendengarkan Gus Jazil deh. Kayak nonton stand up komedi tadi. Jadi Dia menurut agak pelawak lagi. Ya kita lihat saja, orang bingung biasanya sering salah untuk menakar orang. jadi gini. Pak Karni, Om Karni. Silakan. Jadi menurut saya 3 poros ini insya Allah akan running ke pemilu 14 Februari 2024. Mas Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo insya Allah bertiga akan maju. Nah, kalau ingin, saya tidak ingin mengomentari pasangannya Pak Mas Anies dan Gus Muhaimin ya. Kan yang dikomentari adalah saya sama Bang Deddy ini bersatu, gitu ya Bang? Bagaimana? Didoakan bersatu. Diaminkan oleh pasangan yang didukung Gus Jazil. Saya melihat agak rumit. Dalam politik itu, Om Karni, seluruh kemungkinan tuh ada. Bahkan Mas Ganjar pun tadi menyampaikan di berita saya baca segala kemungkinan ada. Tapi menurut saya sangat rumit. Kenapa sangat rumit? Pertama, Partai Gerindra melalui Rapimnas sudah memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. PDI Perjuangan melalui Kongres memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega untuk memutuskan calon presiden, dan Ibu Mega sudah menggunakan kewenangan konstitusi beliau ya Bang, memutuskan Mas Ganjar sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Jadi menyatukan ya PDI dan Gerindra yang ingin ya mengusung calon masing-masing menjadi calon presiden, menurut saya rumit. Meskipun ruang itu mungkin ada. Karena yang tahu kepastian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Gerindra nggak partai Islam, tapi percaya sama Allah. Nah, jadi itu Bang Arni. Yang bisa saya sampaikan itu rumit. Nah, apalagi PDI Perjuangan ya sudah membangun koalisinya. Kami pun alhamdulillah sudah membangun koalisinya. Dan insya Allah ILC ini kan ditayangkan besok hari Kamis kan? Kamis sore. Nah, setelah nonton ILC di YouTube, jangan lupa tonton berbagai televisi yang ada. Insya Allah akan menayangkan deklarasi Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo. Setelah menonton ILC. Nah, itu kan menunjukkan apa? Kekuatan mendukung Pak Prabowo. Selain Gerindra ada Partai Golkar, ada Partai Amanat Nasional, lalu juga ada insya Allah Demokrat, lalu ada PBB, ada Partai Gelora, ada Partai Garuda, dan insya Allah juga akan bertambah dengan PSI gitu loh. Kan menunjukkan kekuatan yang begitu besar, begitu percaya teman-teman partai politik ini yang merupakan representatif rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Jadi menurut saya ide ya akan ada 2 poros itu agak rumit dan sulit dilaksanakan. Tapi kalau soal gagasan memang ada 2. Mas Ganjar dan Pak Prabowo adalah poros keberlanjutan. Dan Mas Anies adalah antitesanya Pak Jokowi. Itu perbedaan kita. Ya, kalau kami akan melanjutkan keberhasilan kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau Mas Anies memilih bersama Gus Jazil antitesanya Pak Jokowi. Ini kan pilihan. Memang kalau dari poros keberlanjutan dan perubahan memang 2 poros. Tapi untuk maju dalam kontestasi agak sulit 3 menjadi 2. Tapi insya Allah saya yakin prediksi Gus Jazil itu benar. Di putaran kedua kemungkinan besar Mas Ganjar dan Pak Prabowo yang akan maju di putaran kedua. Jadi tetap 2 poros itu loh. Itu hasil analisis berbagai lembaga survei.
yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi. Gitu. Gak pakai dukun deh. Ya, kita pakai dukun statistik. Ya, jadi lebih rasional sedikit, Om Karni. Jadi itu yang mungkin saya bisa kasih awalan. Tapi kalau nanti Pak Prabowo bergabung Mas Ganjar, wallahu alam bisawab. Saya tidak bisa mengiyakan, tidak bisa mentidakkan. Tapi saya ingin tegaskan, Partai Gerindra calon presidennya Pak Prabowo. Apa mungkin Mas Ganjar mau jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo? Kalau itu mungkin bisa. Tapi kan Bang Deddy saya ini kan nanti akan menyampaikan nggak mungkin Mas Ganjar akan jadi calon wakil presiden karena Mas Ganjar itu diusung oleh PDI jadi calon presiden gitu ya Bang. Jadi agak rumit teorinya Gus Jazil ini dilaksanakan. Ya bukan aja itu, PDIP itu partai yang pemenang pemilu yang Dan lalu. punya golden ticket. Golden ticket. Iya. Gak Jadi- mungkin dia jadi wakil. Ya, Jadi kalau itu gabung, ya. Mas Prabowo yang jadi wakil. Nah di kami pun nggak mungkin Om Karni, kami nggak mungkin juga karena kami ingin mengusung Pak Prabowo menjadi calon presidennya jadi agak mustahil kalau keinginan Gus Jazil itu terwujud. Makanya mohon maaf tadi saya bilang itu stand up comedy gitu. Terima kasih Om Karni. Mohon maaf Gus. Nah, Ya tapi kan ada tadi pengantar saya bahwa Pak Jokowi pun kabarnya yang disampaikan Pak SBY ke internal dia lebih suka kalau itu aja dua kalau calon. kita nonton ILC minggu lalu, nah di kursi Gus Jazil itu ada sahabat yang duduk minggu lalu. Namanya Kiai Haji Nusron Wahid. Nah, duduk di kursi Gus Jazil di ILC minggu lalu. Gus Nusron, ya temannya Maman ini di Golkar itu menyampaikan itu hanya mungkin terjadi ya kalau saya ceritain atau nonton ILC minggu lalu aja bagusan. Itu ada di episode minggu lalu. Ya bilang aja. Nah, jadi intinya itu mungkin terjadi kalau Pak Prabowo, Bu Mega, ini analisis Nusron ya. Pak Prabowo, Bu Mega, dan Pak Jokowi duduk bersama sarapan pagi. Ya, di Oh kursi gampang itu. Nah, itu kata Nusron. Tapi menurut saya sekali lagi sebagai kader Gerindra saya menyampaikan ini rumit. Karena PDI Perjuangan ingin Mas Ganjar jadi calon presiden, Gerindra ingin Pak Prabowo jadi calon presiden. Jadi agak rumit kalau itu terjadi. Tapi kalau soal poros, keberlanjutan dan antitesa Pak Jokowi itu benar. Kami ingin keberlanjutan Pak Jokowi. Mas Ganjar juga. Nah, Amin ini memang pasangan antitesanya Pak Jokowi. Terima kasih Pak Kani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya minta pandangan dari Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Bang Karni terus terang saya dari tadi bingung. Karena Gus Jazuli ini yang berangan-angan, ya pusing pasangan Amin yang menurut dia mungkin belum aman. Ya kan, tiba-tiba dia ngomong ini dua poros yang mungkin berubah nih. Pak Ganjar dan Pak Prabowo jadi berpasangan. Harusnya kan iman politiknya kuat dong. Ya karena saya sendiri melihat bukan sebagaimana yang disampaikan Andre tadi, sebenarnya hil yang mustahil itu buat terjadi. Karena apa? Masing-masing punya pendirian yang kokoh. Ya terlepaslah kalau takdir nanti menyatakan lain gitu ya. Tetapi saya setuju dengan Andre tadi bahwa memang ada dua poros nih. Poros perubahan ya yang berubah-ubah. Ya kan dan belum tentu nggak berubah juga nih. Belum tanda tangan loh di KPU. Ya kan? Ya nanti yang dimasuk poros perubahan ini berubah lagi mereka ini. Nggak tahu kita, nggak ada jaminan juga apa akan berlanjut sampai November. Iya kan, menurut saya justru itu yang mungkin berubah, bukan kita nih. Ya, jadi saya melihat nih, bagi kepentingan rakyat, karena tadi kan Bang Karni kan berusaha menarik-narik bahwa isu ini sebenarnya ada cantolannya dulu, padahal menurut saya tidak kontekstual. Karena dulu Pak Sekjen menyatakan
lebih tiga pasang calon tidak masalah, dua lebih baik dengan alasan tidak makan waktu, tidak terlalu keras gitu ya, menghemat biaya. Itu 25 Agustus 2022. Belum deklarasi Anies nih di di Nasdem, ya kan? Pak ini juga belum gitu. Kita masih jauh bulan April 2023. Jadi sebenarnya tidak ada benang merahnya. Nah, benang merah ini hadir kan karena apa? Gus Jazil ini ngopi sendirian. Lalu ngomong di koran bahwa ini akan jadi dua poros. Saya terus terang mikir nih, nanya Andri, mungkin nggak ya? Kayaknya Belanda jauh banget tuh. Ya belum sampai Batavia, masih di Tanjung Harapan sana di Afrika Selatan. Iya kan? Jadi untuk kepentingan rakyat Indonesia dan politik yang lebih transparan, kalau menurut saya memang lebih baik tiga. Supaya tidak ada nih isu-isu yang ini ada yang ngatur lah, ada ini, ada itu. Ya ini bisa terbantahkan dengan sendirinya spekulasi-spekulasi, stigma-stigma, hoax-hoax. Ini supaya selesai gitu. Nah lalu sebenarnya saya ingin tanya ini sama Gus Jazil nih. Satu bukti konkret memang ini poros perubahan. Satu simbol yang akan sangat kuat menyatakan itu pada rakyat. Mundur dari kabinet. Karena mengusung keyakinan politik yang berbeda. Itu rakyat pasti akan sangat senang. Oh bener nih PKB sama Nasdem. Partai pemerintahan mengusung perubahan, narik kader dari kabinet. Itu serius berubah. Kalau menurut saya. Tapi kalau sekarang banci ini barang. Abu-abu. Gitu ya. Karena katanya berubah tapi main di sini gitu kan. Tapi itu kan hak politik ya. Namanya juga analisa ya Gus ya. Mohon maaf ya Gus. Saya bukan mendorong tapi kalau iya nggak apa-apa juga. Jadi saya ingin bilang bahwa kita harus meyakini bahwa semua ini sudah fix. Semua sudah punya calon. Saya tidak bisa membayangkan Pak Surya Paloh misalnya memutuskan udah nggak mau dengan PKB. Atau sebaliknya PKB memilih pindah lagi ke lain hati. Saya agak meragukan itu mau diambil karena risiko politiknya sangat besar. Ya toh? Atau misalnya Pak Prabowo yang sudah begitu banyak barisannya. Partainya ada berapa bro? Udah 7 atau 8 coba bayangin. Masa lalu meninggalkan 7 partai yang lain. Lalu pindah dengan PDI Perjuangan. Ini kan gimana dong? Ya, tidak saja ini soal keputusan tertinggi di partai mereka bahwa Pak Prabowo harus maju. Sama dengan kita. Berproses begitu panjang lalu ninggalin gitu misalnya. Saya nggak kebayang itu. Murah banget nih politik kalau begitu gitu ya. Jadi saya kira agak sulit nih. Terjadi ada koalisi kerjasama politik ini yang akan bubar jalan. Yang paling mungkin tuh yang menurut saya porosnya Bang Gus Jazuli. Karena tinggal 2 nih, 3 ya. Udah 3 sekarang ya. Udah 3. Yang ini buat mereka problem sendiri nih. Karena menyatukan 2 kelompok mazhab yang berbeda itu. Ini tantangannya keras banget nih buat kawan-kawan di PKB. Menjelaskan ke akar rumput, ke kiai-kiai dan sebagainya. Jadi ini bisa jadi yang mendorong justru nanti PKB kalau menurut saya bisa pergi nih. Dari poros Amin ini kan. Jadi poros Amsyong namanya. Jadi saya kira inilah, tapi mari kita lihat. Mari kita lihat, saya tidak berharap bahwa ini bubar. Karena menurut saya untuk politik yang lebih baik, 3 pasang ini sudah yang terbaik. Ya, tidak ada masalah. Kami punya keyakinan bahwa teman-teman Nasdem, PKB, PKS nyatu. Ya, meskipun dulu nggak terbayangkan nama kita ternyata terjadi, ini bisa jadi. Ya. Amin. Tapi belum aman ya. Ini bisa terjadi, silakan. Mungkin ini laboratorium politik kita ya. Sekaligus laboratorium peradaban kita juga. Mari kita lihat. Mudah-mudahan kapal itu bisa berlayar sampai di KPU nanti kan. Kira-kira seperti itu. Nah, harus punya iman yang kuat memang. Ya. Jadi menurut saya nggak usah lah di otak-atik gatuk lagi. Ya, bahwa kita berharap benar-benar 3 pasang ini akan mencalonkan pasangannya masing-masing. Supaya semua fitnah-fitnah politik, nujum-nujum politik dan klinik-klinik politik itu bisa hilang. Ya, tuduh sana, tuduh sini, tuduh sana, tuduh sini. Ini nggak sehat buat kita. Ya, gitu Bang Karni. Jadi sebaiknya mari kita berdoa iman mereka kuat, kira-kira begitu. Makasih. Kayaknya diragukan imannya. Karena berkali-kali didoakan supaya imannya kuat. Ya kaget aja, orang kaget begitu Pak Karni.
Karena perlu kita dengar dari Partai Nasdem, Bestari Barus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bang Karni, terima kasih. Saya ngomong apa lagi ya? Tadi hal-hal yang konfidensial di internal koalisi kami ini sudah dibuka semua oleh Gus Jazil. Dan tentu, Oh, itu dibicarakan dalam koalisi ya? oh Dua ya, calon itu. ada, Dua poros. bukan, yang tadi tentang apa yang sedang kami lakukan dan apa yang kami lakukan ke depan tadi kan sempat dibuka itu. Sebetulnya itu konfidensial, tapi nggak apa-apa lah, supaya ini menjadi apa namanya, saya paham maksud beliau, supaya ini menjadi penyemangat juga bagi pasangan-pasangan yang belum berpasangan ini, bahwa ada yang sudah bisa diantisipasi, kira-kira gitu. Bang Karni, kalau ditanya Nasdem, ya Nasdem tidak terlalu concern ya terkait dengan koalisi ini akan jadi berapa. Bahkan ada yang mengatakan akan jadi 4 gitu. Kalau jadi 4 kita harus berpikir lagi ulang tentunya, beberapa pihak. Tapi kalau pasangan Amin ini sudah tidak perlu lagi berpikir, tetapi tinggal mudah-mudahan besok bangun tidur sudah tanggal 19 Oktober gitu. Itu doa kita. Bahkan udah pasang tenda untuk seminggu sebelumnya itu mau pasang posko di depan KPU. Supaya bisa dijagain, jangan sampai nanti ada yang menggembok pintu KPU pada tanggalnya. Sudah sampai di sana itu Bang Karni. Kemudian tadi disampaikan bahwa ini masih ada hal-hal yang lama gitu, masih apakah itu betul-betul luka itu terkait dengan ada penyebutan antitesa, tapi biarlah itu menjadi kenang-kenangan saja. Karena Partai Nasdem tidak pernah secara spesifik, secara institusi menyampaikan bahwa Nasdem itu adalah antitesa. Nggak ada itu. Jadi kalau itu yang mau digunakan ya memang mungkin segitulah yang kemampuan yang dimiliki untuk berkampanye, yang nggak ada masalah juga gitu. Di satu orang kader kemudian menyatakan demikian, kemudian itu dikapitalisasi, wah ini Nasdem gitu. Saya kira Pak Jokowi sangat paham bahwa itu bukan seperti itu. Tadi apalagi ya, udah semua sepertinya gitu. Kalau masalah dua poros itu, atau 3 poros atau 4 poros, koalisi ini sudah sangat siap. Kita pingin besok ini diadu nih. Iya, benar. Supaya tidak lagi ada polemik-polemik ataupun prediksi-prediksi, ya. Kita langsung main aja gitu. Tapi kan justru kemarin ada, saya nggak tahu tuh kenapa kebetulan saya kan ini tidak di DPR gitu. Saya mendengar sempat ada mau dimajukan tapi mundur lagi ya. Mundur lagi gitu. Tanggal 10 kemarin tuh Bang Karni. Sekarang jadi 19, ini ada apa? Kok mundur-mundur? Kan harusnya seperti yang dibilang salah satu tokoh bangsa ini, lebih cepat lebih baik gitu. Supaya masyarakat mendapat segera kepastian siapa sebetulnya yang akan datang ke gerbang. Nah itu dia, dipercepat. Makanya keberadaan gedung kura-kura itu sebetulnya harusnya mempercepat sesuatu yang dilihat masyarakat. Karena ketidaksabaran masyarakat ini sudah sangat tinggi Bang Karni. Saya juga pemerhati dari media sosial. Ini ada yang menarik Bang Karni. Tidak maksud mengecilkan siapapun di sini. Jadi sering kita tanyakan pada satu diskusi-diskusi di media sosial, Anda pendukung Amin, saya dengan beberapa. Ada pendukung yang lainnya, gitu. Tetapi tetap saja ketika pertanyaan yang timbul itu, siapa lolos ke putaran kedua dengan asumsi 3 pasangan, selalu ada aminnya, gitu. Kalau ini dengan ini amin, pokoknya kalau yang kelompok satu mengatakan, oh kami
Kalau kita sebut misalnya Mas Ganjar, ya akan lolos dengan amin. Tapi dari kelompok Pak Prabowo juga mengatakan, oh tidak, yang akan lolos adalah Prabowo dengan amin. Selalu ada aminnya gitu. Nah ini luar biasa Bang Kardin, dan ini boleh saya pertunjukkan pada satu saat nanti, memang seperti itu adanya gitu. Nah berikutnya adalah Bang Deddy tadi mengatakan, ini masih kembali kepada perubahan-perubahan, dan ini perubahan ini bagus loh sebetulnya. Sunatullah, satu keniscayaan, ya kan? Perubahan itu dapat juga dimaknai sebagai menghentikan yang tidak perlu dilanjutkan gitu. Jadi harus menjadi pemahaman kita juga itu. Jadi jangan salah artikan bahwa perubahan itu akan merubah semuanya. Hanya yang tidak perlu, dianggap tidak perlu oleh nanti tentunya pada saatnya lah gitu. Dan saya kira nggak bisa dipanjang-panjangin yang harus saya sampaikan ini. Iya kan, kalau tadi soal kabinet mundur, saya kira jangan dimundurkan gitu. Yuk, yang mengisi kabinet itu juga anak bangsa gitu. Nggak usah karena ada pilpres ini harus mundur dong sana gitu. Ya jangan-jangan nanti ada yang menginginkan jabatan-jabatan itu di ujung-ujung sudahlah, ya kan? Saya kira itu tidak seperti itu. Saya kira itu saja saya Bang Karni, artinya bahwa koalisi perubahan ini siap berhadapan satu dengan ada 2 poros atau 3 poros bahkan 4 poros. Bagi kita itu kita sudah sangat siap hari ini. Saya kira itu. Mari kita aminkan sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, partai itu adalah kegilaan banyak orang demi keuntungan segelintir orang. Alexander Pope, penyair Inggris. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai ke segmen penutup. Sekarang kita dengar dari Partai Golkar, politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Aduh, ya gimana Pak Karni? Gimana pendapat Anda di debat antara koalisinya perubahan dan berkelanjutan? Saya nih waktu diundang acara ini saya jadi sempat agak ketawa Pak Karni. Ya karena isunya 2 poros. Terus 2 porosnya yang bertarung itu Anies sama Ganjar. Langsung saya kaget. Waduh, ini rumusnya bagaimana ini gitu loh. Jadi maksud saya gini loh. Artinya membuat saya ketawa dan kaget itu ya karena saya coba dari kemarin saya merenung Pak Karni pada saat diundang sama ILC ini dari mana rumusnya gitu loh. Akhirnya saya udah ketemu jawabannya Pak Karni. Ternyata beliau sampaikan tadi, Gus, bahwa ini faktornya, indikatornya memang klinik. Jadi akhirnya makanya nggak ketemu gitu loh dalam ini saya. Jadi saya kan coba pikir gitu dari kemarin. Ya tapi bagi saya ya kita menghormati semua pendekatan ya. Jadi tapi poinnya saya mau melihat begini dulu. Artinya kalau dilihat dari sisi kalkulasi politik, rasionalisasi politik, ya bahwasanya kita nggak bisa menafikan bahwa kalau kita melihat kemungkinan walau itu 1% sekalipun pasti semua kemungkinan situasi politik itu tetap ada ya.
Tapi kalau dilihat dari probabilitas ya, hampir sepertinya sulit dan tidak mungkin. Ditambah lagi besok saya juga diminta oleh partai bersama-sama dengan ketua umum kita menghadiri eh, deklarasinya Partai Demokrat untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Artinya kemungkinan itu kan semakin kecil lagi kalau tadi diasumsikan bahwa Pak Prabowo tidak ikut ataupun taruhlah bergabung dengan Mas Ganjar menjadi wapres ataupun sebaliknya begitu juga ya. Artinya saya pikir kalau dilihat dari rasionalisasi politik nggak ketemu. Nggak ketemu. Gak masuk akal lah ya. Ya saya cuma bilang nggak ketemu aja Pak Karni. Nanti kalau saya bilang nggak masuk akal, nanti saya seolah-olah mengatakan beliau nggak tak berakal lagi kan gitu. Jadi nggak enak saya. Jadi saya bilang nggak saya bilang nggak ketemu lah begitu aja Pak Karni. Jadi mohon maaf Gus, saya udah belain Gus loh. Jadi tapi alhamdulillah saya senang lah Pak Karni ini menjadi apa ya? Ini menjadi apa ya? Ya Exercise lah. iya, kita refreshing, kita sedikit menyegarkan situasi politik ini. Tapi nah, cuman saya menarik tadi begini, saya ingin ikut supaya ini meluruskan. Justru kalau kita lihat isi come, isi go. Jadi gampang datang, gampang pergi. Gak terlalu gampang dapat, pasti akan terlalu mudah untuk lepas. Terlalu cepat naik, pasti akan terlalu cepat jatuh. Itu hukum alam kalau kata orang-orang tua saya zaman dulu di kampung saya Pak Karni di Kalimantan Barat. Ya ini sama juga mungkin nanti dengan ya kita berharap kita saling mendoakan semoga ini yang terbaik proses politik ini. Jadi maksud saya ya justru kita juga jadi khawatir karena ini jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan itu sinyal yang diberikan oleh PKB untuk dia juga dia mau terjadi perubahan lagi Pak Karni. Nah itu kan kita nggak tahu juga. Ini maklum karena gini, ini kan senior saya ini kan yang di PKB ilmunya tinggi-tinggi Pak Karni. Jadi semantik simbolisasinya tuh wah itu mendekati Gus Dur. Jadi kita susah memprediksinya gitu loh. Jadi atau jangan-jangan kan itu sinyalnya. Jadi dari kemarin saya juga berpikir apa jangan-jangan itu sinyal yang diberikan kepada kita-kita yang juga dia juga lagi mau siap-siap juga. Jadi itu mungkin. Nah itu tapi saya pikir itu yang bisa menjawab beliau-beliau. Nah ya saya nggak mau pakai terminologi, nggak mau pakai diksi masuk akal Pak Karni. Nanti sih dibilang tak berakal lagi. Jadi koalisi perubahan berubah lagi gitu Ya itu ya itu jangan-jangan kan gitu. Tapi ya Masih mau nambah satu lagi Bang Karni. Insya Allah masih mau nambah satu lagi kalau ada gitu loh. ya Mana tahu dengan gegap gempita ke depan ini ada juga yang tidak terwakili mungkin bisa nambah juga gitu. ya artinya begini, memang selama kita belum mendaftar di KPU, semua kemungkinan pasti akan terjadi. Itu teori politik yang sederhana. Namun saya mau kasih sampaikan juga, tadi kan juga sempat disampaikan oleh Gus terkait kenapa sih sampai sekarang kita di koalisi Pak Prabowo, koalisi Indonesia Maju, di koalisi PDIP belum memutuskan cawapres. Kami mau sampaikan begini, ini agak serius Pak Karni. Tadi udah cukup lah tadi kita refreshingnya. Kita nih ngurusin negara ya Pak Karni. Ini ngurusin republik. Kita nih ngurusin masa depan 250-an juta, 270 juta masyarakat Indonesia. Nggak bisa hanya sekedar suka-sukanya kita pindah, suka-sukanya ke kanan, ke kiri, main langsung, bergabung, main gini. Artinya ada narasi. Ini sedang nyindir siapa nih Maman nih? Oh, nggak ada, saya mau bilang. Itu nyindir dirinya sendiri. Ya enggak. Enggak, saya bilang gini. Sudah ada KIB terus bubar. Loh, enggak gini, saya mau bilang gini. Saya mau bilang begini. Ingat loh, teken tanda tangan. Kalau saya mau bilang sekalian, saya ngerti. Kalau kita di Golkar kita mau jalan ngobrol sama PDI, ngobrol sama Nasdem, ngobrol sama Gerindra, loh, kenapa jadi pada repot gitu. Tapi yang terpenting itu pada saat teken kesepakatan gitu. Tapi bagi saya itu, makanya saya selalu bilang,
sampai pendaftaran di KPU, semua potensi bisa terjadi. Karena karakteristik politik di Indonesia itu kan volatil sekali. Tapi saya masuk tadi, kembali lagi tadi gini. Artinya keputusan atau kalkulasi kita untuk melabuhkan pada sebuah koalisi, pasti dasar pertimbangan yang paling pertama adalah objektivitas terkait kolaborasi dari pasangan kandidat. Jadi kalau dari kami, doktrin kami ini karya kekaryaan. Jadi doktrin kami itu karya apa yang bisa lu perbuat. Jadi kalau tadi masing-masing punya ideologi partai, kalau kami ini ideologinya karya. Artinya apa? Kenapa sampai hari ini Koalisi Indonesia Maju itu kita belum memutuskan, mungkin sama-sama dengan PDIP, saya yakin sama. Karena kalkulasi hitung-hitungannya bukan hanya sekedar membicarakan bagaimana caranya menang. Tapi bagaimana setelah kita menang, kita memimpin negara 5 tahun ke depan, ini bisa sustain dan baik, dan ada langkah positif ke depan buat kemajuan negara kita. Makanya tadi basis pertimbangan Partai Golkar sampai hari ini kita masih konsisten mewacanakan karya. Nah, orang boleh bilang, oh ini subjektivitasnya Partai Golkar mendorong Pak Erlangga Hartarto gitu misalnya. Sama halnya seperti PAN mendorong Erick Thohir, sama. Sama seperti misalnya Demokrat nanti juga pasti akan mengusulkan. Ini kan konsekuensi dari kita bersepakat untuk bersama. Jadi pada saat kita bersepakat untuk bersama, proses pengambilan keputusannya ya kita putuskan bersama-sama. Bahwasanya setiap partai punya hak untuk mengusulkan dengan pendekatan objektifnya masing-masing, yaitu adalah subjektivitas partai masing-masing. Dan kita hormati. Nah, poinnya apa yang saya mau bilang begini. Kalau dari sisi kita, ini kan kita nggak mau hanya sekedar mengatakan bahwa bagaimana caranya menang, bagaimana faktor elektabilitas, bagaimana faktor ini. Kita ingin sampaikan bahwa couple terbaik itu the best couple in the world. The best couple ini kan kita mau mengusulkan, silakan diuji oleh publik. The best couple ya, pasangan capres ke depan itu ya Pak Prabowo dan Pak Erlangga. Ya silakan kita perdebatkan. Bang Karni, statement sebelumnya itu saya kira tadi justru karena niatnya adalah karya, maka Golkar sebetulnya nggak jadi cawapres pun nggak apa-apa gitu. Saya pikirnya gitu, Ya, karya aja ya, gitu. Ini dia. Apalagi kalau memang itu betul, berarti harusnya hari ini sudah bisa menetapkan siapa cawapres. Loh, Kira-kira gitu, enggak ini ini masukan dia. aja. Tapi kita harus hargai lah Golkar, setidaknya konsisten mengusung kadernya gitu ya. Loh, iya. Iya dong. Loh nggak gini, karena ada objektivitas. Apa objektivitasnya? Gini, mohon maaf, kita ini ngurusin negara. Nggak bisa kita hanya sekedar memilih calon hanya karena faktor pendekatan. Satu, oh karena nggak diambil, lompat. Yang kedua, oh karena faktor elektabilitas saja, lompat misalnya. Oh karena faktor like and dislike, lompat gitu misalnya. Artinya kita ingin melihat pasangan ke depan adalah pasangan yang betul-betul bisa mengisi ruang-ruang bagaimana negara ini ke depan bisa menjadi lebih baik. Saya bilang begini, the best couple itu kenapa saya bilang Pak Prabowo dan Pak Erlangga? Pertama, simbolisasi kuat dan persatuan wibawa itu ada pada Pak Prabowo. Dalam konteks untuk keberlangsungan, sebuah pemerintahan, itu kita butuhkan ke depan itu simbolisasi yang kuat. Karena platform, fondasi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, itu kita butuhkan untuk keberlanjutan. Beda mungkin dengan di sana kan, saya juga agak kaget tadi. Pada saat Gus menyampaikan kok narasinya sudah berubah jadi perubahan. Nah, tapi itu kan pilihan politik masing-masing. Kalau kita konsisten pada narasi keberlangsungan dalam pendekatan karya. Nah, apabila dikombinasikan dengan wapresnya yang notabene sudah terbukti berhasil mengantarkan ekonomi ini pasca COVID dan rebound, nah kan paten itu. Paten nggak tuh? Loh,
silakan kita mau berdebat bagaimanapun. Faktanya yang menjaga ekonomi Indonesia ini Menko saya, Menko Perekonomian, Ketua Umum Partai Golkar. Kan, Bang Erlangga Karni seharusnya bukan Prabowo Erlangga, tapi Erlangga Prabowo kalau begitu. Loh ya, tapi kan kita menghormati tadi karena karya. Bagi kita itu. Kalau karya harus jadi cawapres gitu. Nah, itu Pak Karni. Lalu yang kedua begini. Ada yang bilang, Mungkin menjawab Bang Bastari, lebih baik mau jadi cawapres adalah kader daripada ngambil orang di tempat lain itu loh. Bukan. Enggak. Bang Ini Sari, sebetulnya menempuh Sari. air di dulang terkena ke muka sendiri. Enggak. Karena dulu Gerindra itu mencalonkan Anies yang notabene bukan kadernya. Enggak itu karena Nah, kira-kira itu. Pak Karni, udah, saya enggak mau jawab, udahlah. Itu kan biarkanlah. Enggak, saya Nah, itu enggak, bedanya. kasihan sebut-sebut Mas Anies. Saya sebenarnya nggak mau menyinggung Mas Anies. Tapi memang fakta memang kami yang Mas Anies nganggur ya habis dipecat oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo yang membawa jadi calon gubernur dimodali dan Ya. nggak pamit sampai sekarang. Bukan. Memang iya. Kalau Terima itu kasih, kita Bang Bestari. kalau itu kita Abang tahu mengingatkan persis. fakta itu Bang. Terima kasih. Kalau Bang. kita tahu persis bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang bisa Inilah didorong Pak Karni. gitu kecuali Anies Makanya oleh Pak Karni, Gerindra. inilah saya senangnya, saya ini sampai hari ini Pak Karni bangga sekali sama partai saya Pak Karni. Enggak perlu saya ngadainin debat-debat remeh kayak begitu. Ayo dong kita berdebat mengenai karya. Kalau cuma bisa bicara mengenai perdebatan, ini wapres, ini presiden, kita harus bicara kenapa Anda dukung Prabowo, kenapa Anda dukung Erlangga, kenapa Anda dukung Anies berpasangan dengan Caimin. Berikan rasionalisasi positifnya dan objektif. Itu baru enak. Nah jadi masuk tuh orang Kasih forumnya. Betul itu, ini sampaikan Maman karya. Contoh karya Bang. Saya ini dari Padang, habis groundbreaking bangun pasar 100 miliar. Itu kerja nyata kader Gerindra, kader Pak Prabowo. Karya Iya, Bang. Itu APBN. Kita paham itu kalau APBN kita Saya paham. juga mau nambahin nih. Saya masuk Kaltara, Menyalurkan rasio desa APBN berlistrik itu. 32%. Hari ini 76%, Pak. Itu karya, Pak. Kita mainnya karya. Bang Didi, mainnya karya, kerja nyata. Yang begini ini, kenapa 2 poros itu karena begini ini Pak Karni. Ya, jadi artinya tapi enak Pak Karni kalau perdebatan itu diisi dengan perdebatan karya kayak gini. Jadi kita tuh nyaman, tenang. Jadi nggak ada yang merasa. Kan untuk bisa melahirkan karya itu harus berjuang kan. Penuh perjuangan gitu loh. Oke, nah yang terakhir ada yang bilang begini Pak Karni. Nah ini yang terakhir ini kita tadi menghormati lah di sela-sela itu hebatnya Golkar lagi Pak Karni. Kita itu akomodatif. Iya, kita belum selesai ngomong dari tapi enggak apa-apa, itulah enaknya kita golongan karya. Nah, yang terakhir Pak Karni begini. Banyak lagi orang bilang bahwa dalam konteks memilih wapres itu melihat faktor pendekatan hasil survei. Betul. Apa sih indikator paling ilmiah yang bisa kita jadikan rujukan? Itu wakil presiden itu adalah indikatornya adalah hasil survei. Ya fakta juga hasil survei indikatornya membuktikan kan bahwa hasil survei setelah digotak-gatuk pasangan itu, ya selisihnya mau wapres itu si A, si B, si C, termasuk sekarang. Kalau kita lagi mau pakai rujukan, hasil survei terakhir. Mas Anies dipasangin sama Caimin, setelah disurvei malah turun. Nah, begitu juga hasil survei terakhir. Misalnya Pak Prabowo dipasangkan dengan si A, si B, dengan Mas Erick Thohir, dipasangkan dengan Kang Emil, dipasangkan dengan Gibran, dipasangkan dengan Erlangga, selisih cuma 1%, 2%. Jadi artinya masih dalam batasan margin error. Jadi poin yang saya bilang, kalau tadi pendekatan akademis saja sudah mengatakan tidak ada signifikansinya, siapapun wapres mendampingi Pak Prabowo, ya kita ingin sampaikan, apa pendekatan terakhirnya? Mesin partai. Baik. Jadi mesin partai Golkar lah nanti yang akan bisa memberikan dan menghantarkan papa tersayangnya Pak Prabowo ini, Pak Andre ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena hari ini salah satu partai yang mesinnya paling solid adalah Partai Golkar. Jadi ini tadi, nah kalau kita enak Pak Karni, kita berdebat, ya wajar dong masing-masing partai. Yes.
kita mau dorong wapresnya si A, kita menghormati perbedaan. Ya, enggak baper lah, begitulah kurang lebih. Jadi artinya poinnya saya mau sampaikan pada forum hari ini, artinya lebih baik alun-alun asal kelakon. Yang penting pelan-pelan tapi pasti. Karena kita bicara tentang negara, kita bicara tentang republik, kita bicara tentang pemerintahan ke depan. Siap. Saya posisinya begitu Pak Karni. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Nah, tambahan terakhir Pak Karni. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga, Basengat Kak Jubata. Kalau aminnya itu arus. Iya. Saya khawatirnya terakhirnya yang berubah itu justru Golkar pindah ke perubahan. Karena dalam hatinya saya tahu. Sekarang pagi Sandiago, pengamat politik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Datuk, Bang Karni. Saya senang ya karena diskusi tentang 2 poros bukan 3 poros. Jadi kelihatan memang hanya ada 2 keberlanjutan dan perubahan. Yang pertama begini Pak Datuk, kalau misalnya kita bicara data Voxpol Center yang 2 Agustus kemarin itu, kalau kita tanya ke masyarakat, misalnya apakah ibu bapak saudara setuju atau tidak setuju akan ada 2 pasang calon presiden atau lebih. Itu 53% itu mereka setuju hanya 2 calon presiden. 53%. Tapi di angka 33% itu mereka setuju lebih dari 2 pasang calon presiden. Kalau kita breakdown, kita tanya lagi dari yang 33% itu, ternyata ada di angka 56% itu agar mendapatkan pilihan yang beragam, varian yang lebih banyak, alternatif yang banyak. Di angka 15% agar tidak terjadi rematch pilpres, keterbelahan, polarisasi, dan perpecahan. Di angka 13% agar terjadi persaingan yang sehat. Kemudian 5% agar tidak terjadi politik identitas. Dari bacaan data itu saya mencermati, saya juga nggak terlalu mau pusing dengan mazhab 2 poros atau 3 poros. Karena plus minusnya tetap ada. Kalau kita belajar dari 2 pemilu sebelumnya, memang 2 poros ini yang membuat cukup politik identitas itu cukup menganga. Mengentalnya blok ideologis tadi Bang Karni. Tapi kalau misalnya, tidak ada juga hubungan kualitas, mau 5, mau 3, tidak ada hubungan dengan kualitas calon presiden. Ada juga begitu mazhabnya. Yang penting ya hasilnya bukan 3 atau... Tapi saya meyakini poin yang kedua adalah, akan mungkin 2 poros itu dengan syarat, kalau nanti per tanggal 9 Oktober, itu tren elektabilitasnya Pak Anies tidak naik, stagnan. Kan kemarin hasil survei saya itu 2 Agustus itu adalah Pak Prabowo 36, Mas Ganjar 30, Pak Anies 26%. Nah kalau sampai besok tidak ada tren pertumbuhan elektoral, stagnan, tidak ancaman bagi Pak Prabowo dan Ganjar, nah kemungkinan yang membuat Mas Ganjar dengan Pak Prabowo itu menyatu menurut saya, itu hanya karena ancaman. Tapi kalau bagi mereka Pak Anies tidak ada ancaman, ya sampai tanggal 19 didaftarkan ke lembar negara, maka kemungkinan akan tetap 3 poros. Karena pertimbangan tadi yang disampaikan PDIP sebagai partai pemenang dan seterusnya sudah dijelaskan tadi, nggak memungkinkan, terutama bagi Pak Prabowo yang sudah diusung banyak partai dan calon presiden yang dianggap paling siap karena partainya banyak, kekuasaan sentimennya aroma-aromanya seperti sense of politiknya itu daya endus saya melihat ada kekuasaan gitu. Karena seperti Pak Jokowi menjadi dealer partai hari ini yang ngatur-ngatur posisi itu. Sehingga tersisa PDIP hanya dikasih bagian P3 saja gitu. Nah, itu kan ada kenapa semua merapat ke Pak Prabowo? Maka ada sulit dibuktikan tapi fakta itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian ini yang membuat kalau seandainya saya yang ketiga,
Yang kita khawatirkan bukan pada proses hasil pemilu, tapi adalah hasil kandidasi, proses kandidasi ini. Karena kalau oligar atau kelompok kepentingan ingin mengkondisikan dua calon presiden, maka apa yang disampaikan oleh Hannah Arendt itu terbukti, terkonfirmasi firm bahwa kita tidak peduli banget, tidak peduli dengan hasil pemilu, tapi yang kita perhatiin itu adalah dengan proses kandidasi ini. Apakah ada campur tangan yang lain? Nah, hasil survei itu terbukti juga ketika kita tanya, menurut ibu bapak saudara, apakah ada yakin atau tidak yakin keterlibatan kekuasaan atau pemerintah untuk mempengaruhi, mengatur agar hanya dua calon presiden saja? Itu 40% mengatakan yakin, tapi ada 32% tidak yakin. Nah, ini kemudian proses ini yang saya cermati, kalau misalnya besok itu adalah mau dua, yang penting kualitas demokrasinya. Saya khawatirnya gini, kalau hanya ada poros perubahan dan keberlanjutan, saya senang. Tapi kalau ada nanti per tanggal 19 Oktober, ada yang dikhawatirkan tadi itu, kan tadi kan Gus Jalil ingin cepat ya, tapi ternyata diperpanjang lagi jadi dari 10 ke 19. Nah ini kan artinya poros perubahan yang bisa berubah. Nah bagi saya yang berbahaya adalah kalau ya berubah sebelum 19. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kita mendoakan sampai per tanggal 19 Oktober, itu pasangan Amin itu terdaftar di lembar negara di KPU. Tapi kalau itu tidak terjadi, itulah proses demokrasi yang cacat. Karena menurut saya ada kekhawatiran, ada kelompok yang sebetulnya ingin poros perubahan. Tapi kalau besok di skip nggak masuk ke gelanggang 3 poros, hanya ada Ganjar dengan Pak Prabowo, tentu mereka, itulah jawaban tadi. Mereka tidak terasa, representasi mereka tidak terwakili. Ada kemungkinan mereka menjadi golput ideologis, karena bagi mereka Anies itu adalah lambang dari perubahan. Nah itu, tapi kalau kemudian masuk ketiga ini besok terdaftar di lembar negara, itu saya sangat syukur gitu. Itu berarti kualitas demokrasi kita nggak sakit, sehat. Tapi kalau ada memang pengkondisian besok itu, memang hanya akan ada 2 calon presiden, kalau soal polarisasi, keterbelahan, kalau soal anggaran tadi ya, menurut saya Bang Karni, kalau anggaran karena nggak siap, misalnya hanya 1 poros, 2 poros, maka 1 putaran. Karena hasil survei kan tadi tidak mencapai 50 angka psikologis 50+1. Sehingga hanya akan kompetitif, maka hanya akan ada, kalau 3 calon presiden akan ada 2 putaran. Tapi ingat, pemilu 2009 kita punya 3 calon presiden itu 1 putaran. Jangan lupa, kita pernah punya pengalaman 3 calon presiden itu tarung 1 putaran, jadi 50+1. Jadi sebetulnya kalaupun pemerintah nggak siap anggaran pemilu putaran kedua, kalau memang besok yakin ada yang 50+1, nggak ada masalah. Nah, itu. Karena kita punya pengalaman itu. Dan kita memang juga punya pengalaman, ya 5 calon presiden juga pernah pengalaman kan 2004. 5 calon presiden, 2 putaran. Nah ini yang saya cermati bahwa terakhir dari konteks ini, kita memperhatikan bahwa yang penting dijaga itu adalah bagaimana semangat representasi pemilih kita tuh terwakili. Itu yang penting. Karena 270 juta kalau kita hanya punya pilihan varian hanya Pak Prabowo dan Ganjar, itu representasinya yang tadi dibilang tadi Ganjar Pak Prabowo itu adalah representasi dari keberlanjutan pemerintah. Nah itu berarti kan akan ada problem. Itu yang dikhawatirkan. Meskipun nanti kita nggak tahu nih akan ada bolak-balik Caimin sama Pak Anies ke KPK sebelum per tanggal 19 ini. Tapi kita kan tidak mendoakan itu terjadi. Politisasi hukum itu. Amin. Karena memang tidak mendoakan kan? Tidak mendoakan. Politisasi hukum dalam konteks itu. Tapi kita menjaga bagaimana demokrasi kita itu fair, setara. Berikanlah peluang kepada semua calon presiden untuk bertarung, tanding di situ. Dan saya melihat Pak Prabowo memang sejauh ini saya lihat lebih siap tanding gitu. Kalau konteks dari infrastruktur maupun infrastrukturnya dibanding kandidat-kandidat yang lain. Saya melihat mencermati itu, tapi kalau cawapresnya besok itu juga mereka juga masih menyimpan nama yang masih membingungkan siapa yang akan kira-kira menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies Caimin, pasangan Amin.
Itu yang saya cermati Bang Pak Datuk. Terima Baik. kasih. Jadi kalau adanya koalisi perubahan dan koalisi berlanjutan kan cuma dua, jadi polarisasi akan terjadi. Repotnya kalau polarisasi terjadi, PKB juga jadi kampret. Tapi Bang Karni ini yang kadang-kadang polarisasi tidak mungkin dihindarkan. Jadi kita nggak usah lah pakai istilah itu. Karena kita kan tidak menganut sistem first past the post. Ya. Kecuali tadi memang ada menang di putaran pertama seperti tahun 2009 gitu ya. Kita pasti akan menghadapi polarisasi itu. Jadi buat apa sih terlalu Bukan yang saya khawatirkan yang tadi aja. apa tuh? PKB jadi kampret juga gitu. Iya bagus. PKB jadi ini Pak Karni, jadi lebah. Sekarang mau di Argen penutup. Ya, makasih Bang Karni. Ini karena saya terakhir biasanya yang terakhir itu beri tausiah ya Bang. Saya mulai dengan kesimpulan Bang. Jadi kalau orang kaum Laswellian lah ya, mengatakan bahwa politik itu the art of possibilities, jadi seni kemungkinan. Ya betul, tetapi bagaimanapun politik juga melibatkan pilihan rational choice. Nah pilihan rasional by teori itu mengandung konsekuensi bahwa yang dipilih adalah yang paling besar untungnya. Untungnya bagi siapa dalam konteks ini adalah bagi kepentingan bangsa dan negara, gitulah Bang. Lalu kemudian, oke, itu kesimpulan saya. Nah sekarang saya mulai dengan pembahasan. Ada 3 kategori pemilih sebetulnya sekarang. Yang pertama itu adalah pemilih ideologis. Mereka-mereka yang berpikir soal bagaimana Indonesia pasca Jokowi. Bagaimana integrasi sosial yang sempat tercabik-cabik selama sekian tahun, dekade. Bagaimana kita merajut kembali itu toleransi dalam keberagaman. Lalu kemudian bagaimana mempertahankan kekokohan Pancasila sebagai dasar negara kita ke depan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah lalu ada pemilih kedua yaitu pemilih pragmatis yang hanya berpikir kami mau ini menang. Supaya kami bisa dapat apa dan mau ngapain. Ada yang ketiga pemilih apatis, nggak peduli Bang. Mau Prabowo, mau Anies, mau Ganjar, itu urusan lu orang kata dia. Dia nggak peduli. Dan ini cenderung menjadi pemilih yang golput ini biasanya. Kalaupun nyoblos karena mobilisasi. Nah, dalam konteks ini semua, saya kira poin yang pertama itu yang perlu menjadi perhatian semua partai politik. Di dalam merumuskan nanti konstelasi pilpres ini akan seperti apa. Ya, jadi kepentingan bangsa dan negara itu yang paling utama. Dalam situasi nasional kita saat ini, kalau lihat dari beberapa spektrum, ya tentu saja tidak semuanya baik-baik saja, tidak semuanya aman-aman saja. Maka semua orang pasti memikirkan bagaimana kaum tengah, kalau kita pakai definisi dari perspektif ideologi, ini kelompok tengah dengan kelompok kanan. Nah kelompok tengah ini pasti berpikir bagaimana mereka bisa memenangkan. Nah memenangkan ini akan sulit kalau tidak ada konsensus. Kalau semua masing-masing punya kelompok dan mencalonkan. Nah ini nanti membuat kelompok kanan misalnya dia mengkristal lalu masuk juga kelompok tengah yang relatif lemah secara ideologis ke sana. Nah justru dia menjadi kuat. Nah ini kan yang menjadi pertimbangan. Sehingga hari ini orang mulai berpikir mulai hari ini apakah Ganjar Prabowo atau Ganjar Mahfud dan biarkan Pak Prabowo dengan Airlangga tadi kata Kang Maman atau yang lain ataukah seperti apa formatnya. Ini semua tentu dipikirkan. Jadi kalau tadi dibilang kenapa lama cari pasangan Prabowo maupun Pak Ganjar lama, sebetulnya bukan soal cepatnya, ini soal mana yang paling strategis dan tepat untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Nah dalam konteks kalkulasi macam ini saya selaku analis tentu melihat Bang bahwa memang ada beberapa orang yang akan terus menjadi central figure dalam politik kita saat ini, yaitu ada Pak Jokowi, Ibu Mega. Nah kemudian ada beberapa yang lain. Nah mereka lah kemudian nanti menurut saya yang bisa kita percayakan untuk
membuat keputusan secara bersama. Formatnya seperti apa sehingga Pilpres ini nanti masuk pada kesimpulan mau 2 atau 3 calon. Nah itu soal teknis. Tapi yang paling penting bahwa ini kepentingan bangsa dan negara yang harus diutamakan. Karena kalau proses elektoral ini hanya dilihat sebagai siapa menjadi presiden, saya kira Bang di situ dalam pikiran kita sudah gagal. Karena esensi dari pemilu itu bukan hanya transfer suara ke ballots atau ke dalam bilik suara, tapi transfer keyakinan, harapan dari publik, dari rakyat ini kepada paten nih. pemimpin. Ini paten Bang. Ini paten sekali nih statement terakhir. Mantap, Makasih. mantap. Saya setuju. Jadi transfer keyakinan, komitmen, harapan dari rakyat. Maka tugas dari sistem politik dalam hal ini adalah stakeholdersnya, pemimpin partai, elit-elitnya. Itu adalah mengkonversi keyakinan harapan publik itu kepada pilihan politik yang tepat. Supaya demokrasi ini ke depan betul sehat dan untuk rakyat. Nah, kemarin ada kritik KIB, terus kemudian pecah dan pindah masuk. Saya kira memang di atas permukaan orang akan melihat ini semacam sandiwara. No, saya kira ini elit-elit partai sedang mencari bentuk yang paling ideal. Bagaimana format? Karena ini bukan taruhan 1-2 orang, ini seluruh rakyat Indonesia. Dan nasib bangsa ini. Kalau kita bicara bangsa dan negara, kita tidak bicara jumlah orang saja. Kita bicara ketahanan ideologinya, kita bicara soal batin masyarakatnya, kita bicara soal roh bangsa dan negara ini. Nah maka dalam hal ini saya kira memang semua kandidat harus berpikir sebagai negarawan Bang. Maka saya cermatilah satu-satu. Saya kenal Pak Prabowo baik. Dulu saya sering berdiskusi, saya diundang juga oleh Pak Prabowo, saya juga kadang menawarkan diri untuk bertamu, dan kami ngobrol. Ketika itu Prabowo maju kemudian bersama Ibu Mega, Bang, 2009. Saya kira Pak Prabowo itu sosok yang tegas, bijak, cerdas, ya rendah hati. Itu harus kita akui. Dan dia membuka semua kemungkinan, dia tidak pernah menjudge. Artinya menghakimi orang enggak. Lalu kemudian saya mengenal seorang Ganjar Pranowo. Saya berbicara, kami berbincang, kami duduk, kecepatan berpikirnya, ide-ide cemerlangnya, fisiknya yang kuat, energik, itu menjanjikan untuk masa depan Indonesia. Itu sangat memberi harapan bahwa inilah pemimpin masa depan Indonesia. Nah artinya 2 orang ini luar biasa hebat. Nah pilihannya sekarang siapa yang akan siapa yang mesti didukung, kurang lebih begitu, untuk terutama pemilih yang ideologis tadi. Lalu kita pergi ke Pak Anies, Bang. Saya kenal Pak Anies, kami ngobrol, kami berbincang, Pak Anies orang yang santun. Pak Anies orang yang intelek, Pak Anies orang yang pandai dalam berkata-kata. Hanya mungkin pengalaman masa lalunya. Saya pribadi agak kecewa. Di situ saja problem saya. Lalu dan saya mempunyai alasan untuk membaca dan menilai Pak Anies sehingga saya berpikir saya respect Pak Anies tapi mungkin atau kemungkinan besar memang saya tidak mendukung Pak Anies misalnya begitu saya sebagai pribadi. Tapi artinya bahwa ini harusnya menjadi kerangka berpikir seluruh rakyat Indonesia untuk melihat sosok-sosok ini tidak hanya dari survei di atas permukaan tapi lebih ke dalam lagi Bang. Melihat inner self, diri mereka yang di dalam. Karena kalau diri luar Bang, outer self itu gampang disulap. Banyak salon sekarang, orang bisa cantik mendadak. Banyak tempat orang untuk bisa menyuci dosa adalah secara duniawi maksud saya. Tetapi untuk mengenal orang lebih dalam, itulah hakikat kepemimpinan itu ada di dalam kualitas inner self itu. Maka kita harus tahu si A ini siapa di masa lalu, si B ini siapa di masa lalu, si C siapa, dan ke depan dia mau kemana. Karena masa lalu biasa membentuk masa depan, Bang. Maka jangan pernah melupakan sejarah. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Pak Karni, tambahan sedikit Pak Karni. Saya makasih banyak loh Bang Boni. Artinya gini loh, maksud saya ingin ulangi kembali. Artinya mencari pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan kita nggak bisa hanya sekedar melihat hanya dari faktor hitung-hitungan kertas. Bahwa itu menjadi tolak ukur betul. Tapi kita harus melihat what next setelah dia terpilih. Itu poinnya. Jadi ini penting sekali karena saya juga yakin teman-teman Nasdem, PKB di sana itu setuju bahwa fondasi yang sudah dibangun kurang lebih 10 tahun ini harus ada yang merapikan kembali, memoles kembali, melanjutkan kembali. Itu makanya.
Iya betul, tapi kan tadi ada realitas politik kan yang harus kita hormati dalam semua pihak. Tapi poin yang saya ingin sampaikan bahwa kita juga harus mulai berbicara tentang bagaimana Indonesia ke depan pada saat setelah kita menang. Jadi bukan hanya sekedar bicara hitung menang kalah. Jadi saya pikir itu. Pak Karni, Terima kasih. terakhir Pak Prabowo selalu menyampaikan pesan kepada kami. Siapapun yang terpilih menjadi presiden di 14 Februari harus kita dukung karena Presiden Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita jaga pemilu yang riang dan gembira. Kalau di bahasa kampung saya, pemilu yang badun sada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijaksana banget. Pemirsa, berbagai argumen, berbagai alasan telah dikemukakan oleh mayoritas pembicara malam ini politisi. Namun tentu saja tujuannya mendukung atau menjagokan jagoannya untuk menang. Sayangnya rakyat itu kenapa banyak yang benci politik? Karena politikus itu objektivitasnya tidak pernah untuk kebenaran. Objektivitasnya cuma untuk pemilu dan kekuasaan. Carl Thomas, kolumnis Amerika. Kita ketemu LC yang akan datang.